بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرسول الأمين وإمام المتقين وسيد الناس أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kajian Malsin malam Senin dalam tema yang sama, yaitu meraih hasanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan besar dalam syariat Islam yang dengan amal itu kita bisa meraih miliaran, jutaan dan banyak sekali hasanat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat biiznillah taala. Di malam hari ini, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ada satu hikmah. Subhanallah, ketika hamba merencanakan sesuatu, belum tentu Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan belum tentu ia bisa mengaplikasikan. Dengan sekejap Allah lupakan itu, dan kemudian hamba tersebut lupa. Tadi Masya Allah, karena hujan, badan kula ini terbiasa di musim panas, biasa di kering dan panas, sehingga subhanallah nek adem-adem niku rada masuk angin. Subhanallah, rada was-was, ya Allah mudahkan, sudah janji. Astagfirullahaladzim. Kisaran 45 menit sebelum berangkat ini kita usaha mencari Grab, tetapi subhanallah juga kebetulan Grabnya jauh-jauh, terutama yang sudah kenal itu jauh-jauh, sehingga Masya Allah kalau untuk menjemput dan untuk datang ke masjid ini kemungkinan tidak sampai maghrib. Kemudian subhanallah, bismillah, kalau gitu kita bersiap-siap insya Allah. Ampun, kita siap-siapkan. Ada satu yang ketinggalan. Kata Bapak untuk malam ini kita gaul Bapak Ibu nih, subhanallah. Ini enggak ada, ini kemana gitu. Sesampainya di sini subhanallah cari, Allah Akbar, subhanallah. Hikmahnya Bapak Ibu sekalian lupa. Lupa kadang-kadang nikmat, yang kadang-kadang nikmat. Beda huruf, beda makna. Beda huruf kita bisa bisa terjatuh dalam kebinasaan yang sangat menakutkan. Satu huruf bisa mendatangkan kita kepada kebajikan dan keberkahan Allah SWT. Beda satu huruf kita jatuh pada kehancuran. Nikmat dengan ain itu adalah karunia dari Allah SWT. Tetapi kalau nikmat dari makai qaf, maka itu adalah azab. Bapak Ibu yang mulakan, hikmah lupa itu bahkan sebagian ulama mengatakan adz-dzaka'u fit taghaful. Kecerdasan itu bahkan mengatakan adz-dzaka'u khamsuna fil mi'ati fit taghaful. Kecerdasan orang itu hampir 50%, kecerdasan orang itu pada lupa, pada melalaikan, tidak dianggap sesuatu itu. Problem hidup di dunia Bapak Ibu yang melakukan itu banyak sekali. Karena memang ujian. Allah berfirman semua yang ada di muka bumi itu ujian, enggak ada yang tidak. Karena memang sebenarnya bumi ini adalah tempat ujian, bukan tempat bernikmat-nikmat. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya oleh para murid-muridnya ketika banyak sekali beribadah, mata rahah, al-imam mata rahah, kapan istirahat wahai imam? Subhanallah. Itu juga ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Pertanyaan ini juga ditanyakan kepada Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahumullahu ta'ala. Banyak sekali pertanyaan kepada para ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Dikatakan kapan istirahat? Kapan kita bisa istirahat sejenak? Mereka berusaha beribadah terus, sampai lupa diri bahwa mereka sholatnya panjang sekali, dan bahkan yang sekitarnya itu bahkan harus menunggu.
Apa kata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i, Imam Ibnul Qayyim, ar-rahatu 'inda awwali qadamin adha'uha fil jannah. Subhanallah, jawaban yang sangat mengesankan. Ar-rahatu 'inda awwali qadamin adha'uha fil jannah. Jadi istirahat itu adalah ketika awal mula aku meletakkan kakiku ke dalam surga. Jadi pertanyaannya itu jawabannya sangat menarik sekali. Itulah kehidupan di dunia. Karena di dunia bukan tempat untuk istirahat. Sebenarnya libur-libur bukan adat Islam. Tidak ada sedikit pun Jumat hari libur itu bukan dari Islam. Hari Kamis libur, nggih puasa Pak Ustadz. Hari Jumat kan nggih Jumatan, bukan dari Islam. Tidak ada hari libur dalam Islam sama sekali. Adanya hari amal. Sekarang dunia ini adalah darul amal. Dan di akhirat adalah darul hisab wal jaza. Jadi di dunia ini adalah sebenarnya tempat kita beramal, bukan beristirahat. Tidak ada istirahat. Di dunia tidak ada istirahat. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan, dan akhirat baru darul jaza, yaitu dan hisab. Di akhirat adalah tempatnya jaza, pembalasan dan hisab. Disitulah sebenarnya akhirat yang sebenarnya. Di sini makanya para ulama tidak ada sedikit pun syariat Islam namanya liburan, itu nggak ada. Belajar agama tidak ada libur. Oh, hari Ahad, hari Sabtu libur nih. Nah, subhanallah, nggak ada libur. Tidak ada libur sama sekali di dalam Islam. Belajar agama kapanpun dan dimanapun. Sebelumnya, jadi lupa Bapak Ibu yang melakukan, dan kita menganggap hal itu tidak kita anggap di dunia itu kecerdasan. Problem begitu banyak. Problem dengan diri sendiri, yang banyak pikiran, selalu takut. Nah, malam ini kita akan membahas iman biiznillah. Sebelumnya kita membahas tentang amalan-amalan yang mendatangkan miliaran hasanat adalah talabul ilm, adalah belajar, kemudian ada ikhlas dan sebagian yang lainnya. Malam ini biiznillah ta'ala kita akan membahas iman, tentang iman. Karena iman adalah kunci seseorang selamat di dunia dan akhirat. Dengan iman seorang akan tenang hidupnya, bahagia di dunia dan akhirat. Dengan iman ia akan meniti jejak yang lurus. Seketika salah satu sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meminta nasihat khusus, maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Qul amantu billahi thumma istaqim. Ini adalah wasiat yang sangat besar, luar biasa. Katakan, kata Rasulullah SAW, amantu billah. Katakan wahai orang, ini aku beriman kepada Allah. Iman adalah sumber segala kebaikan, segala keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Kemudian thumma istaqim, bukan istiqamah yang kita kenal Bapak Ibu. Istiqamah bukanlah continue, mudawamah bukan. Kebanyakan kekurangan kita adalah di dalam memahami syariat adalah tidak tahunya bahasa Arab dan makna syariat. Al-Quranul Karim dan hadis Rasul. Di dalam usul fikih maka kita akan mengenal beberapa kaidah memahami syariat, memahami nas, memahami dalil Al-Quran dan Sunnah. Usul fikih menjelaskan kalau kita ada ayat atau hadis, maka kita yang pertama kali dilihat al-ma'na syar'i. Kita akan melihat yaitu makna syar'i dulu. Setelah makna syar'i kita kembali kepada makna yang kedua, yaitu makna lughawi, makna bahasa Arab. Kemudian yang ketiga al-ma'na al-urfi, yaitu makna urf. Jadi makna yang dipakai oleh para sahabat Rasulullah SAW di zamannya. Kemudian para usul fiqih, para ulama-ulama usul fiqh itu berselisih pendapat tentang makna majaz. Apakah majaz dibolehkan dalam syariat atau tidak? Perselisihan panjang. Akan tetapi majaz tidak akan mungkin terjadi pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya majaz. Jadi itu adalah makna. Nah, ini kembali kepada makna syar'i. Ketika kita melihat thumma istaqim, Nabi SAW bersabda thumma istaqim, dan kemudian beristiqamahlah. Itu bukan istiqamah yang kita inginkan. Yaitu bahasa Indonesia, meresap bahasa Arab tetapi lain artinya. Istiqamah yang dimaksud di dalam sini ngikuti jalan yang hak. Ngikutin jalan yang hak, petunjuk Al-Quran dan hadis Rasul. Bukan istiqamah yang kita maksud continue, mudawamah. Itu mudawamah bukan.
Hadis Rasulullah SAW itu kalau melihat continue itu namanya mudawamah. Ketika Rasulullah bertanya afdhalul a'mal, tentang terbaiknya amalan, maka Nabi Muhammad SAW menjawab afdhalul a'mal adwamuha wa in qall. Jelas nggih saat ini? Adwamuha wa in qall, sebaik-baik amalan ya, seutama-utamanya amalan adalah adwamuha, yang kita continue untuk melakukannya. Wa in qall, walaupun sedikit. Salat duha misal, kita sering continue 2 rakaat dengan kita tidak continue 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, maka yang continue itu lebih baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di dalam hadis yang sahih itu memang secara psikologis dan perkembangan manusia menjadi sukses itu butuh tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama kita melakukan al-fi'il, itu pertama. Kita harus mencoba, harus melakukan, itu tahapan pertama. Setelah mencoba nanti menjadi adah, kebiasaan. Setelah kebiasaan akan berubah menjadi cinta. Dan kalau sudah menjadi cinta itu menjadi sebuah gaya hidup dan prinsip hidup yang tidak bisa ditinggalkan. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Afdhalul a'mali adwamuha wa in qall, sebaik-baik amalan adalah yang continue walaupun sedikit. Kita cek sekarang di dalam akhlak Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Alaikum bisidqi. Kalian wajib untuk jujur. Jujurlah, wajib bagi kalian untuk jujur. Alaikum bisidq. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu, ujian apapun kita diusahakan, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya jujur. Kemudian apa sabda Rasul? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Enggak boleh bir karena dia roknya 2, bir. Fatal hajj itu harus 2. Ilal bir. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini adalah gaya hidup. Kalau ingin sukses dan ingin istiqamah dan ingin menjadi orang yang mulia, harus latihan. Pertama kali alaikum bisidq, harus dikerjakan dulu. Kalian wajib untuk bersifat jujur. Kemudian setelah kita melakukan jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengajak, akan menarik, akan menunjukkan pada kebajikan. Albir itu adalah derajat tertinggi dari kebajikan. Maka Allah SWT di dalam surat Ali Imran menjelaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai ke derajat bir, yaitu surga, sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Jadi bir ini bukan mainan Bapak Ibu sekalian. Bir ini adalah derajat kebajikan yang paling tertinggi. Karena kejujuran itu dia akan melatih kita, akan membimbing kita kepada kebajikan yang tertinggi, menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian wa innal birra yahdi ilal, di sini ilal jannah. Dan kebajikan itu akan membimbing kita menuju surga. Kemudian wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang dalam proses kita ini, proses kita hidup Bapak Ibu, dalam iman, dalam tawakal, dalam ibadah, dalam belajar, di dalam muamalah, menjadi suami, menjadi istri yang mulia, menjadi anak yang saleh, menjadi orang tua yang baik, menjadi tetangga yang mulia, harus latihan. Di sini Allah SWT, Rasulullah SAW menjelaskan wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu la yasduqu, pertama berlatih jujur, wa yataharra sidqa, dan melatih terus melakukan kejujuran sehingga berubah menjadi kebiasaan. Nggih. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, ketika banyak berjujur dan latih jujur menjadi sifat. Nah, menjadi sifat. Jadi sekarang dilakukan fi'il, yang kedua menjadi kebiasaan, yang ketiga menjadi sifat yang melekat pada kita. Sifat ada 2 Bapak Ibu sekalian. Sifat manusia ada 2, yaitu akhlaknya dan fisiknya.
pendek, tinggi, hitam, putih itu bisa sifat fisik. Tetapi akhlak ini sifat yang harus dipegang erat-erat. Karena sifat di dalam yang akhlak, karena Nabi Muhammad SAW sifatnya dua, khalqiyatun wa khuluqiyah, yaitu fisik Nabi Muhammad SAW, tingginya, mukanya, matanya, pundaknya, itu sifat fisik yang harus diketahui oleh umatnya. Nabi SAW bagaimana matanya, bagaimana mulutnya, pundaknya, bagaimana tersenyumnya Nabi Muhammad SAW, tata cara jalannya, bagaimana dada Rasulullah SAW, itu harus diketahui. Kemudian sifat khuluqiyah, sifat akhlak. Nah, akhlak manusia itu terbagi dua. Akhlak manusia terbagi dua. Yang pertama adalah jibillah. Sudah, itu adalah pemberian dari Allah. Sudah menjadi sifat pembawaan dari yang itu dikaruniakan oleh Allah SWT, penyabar, penyantun, kadang-kadang pemarah, itu kadang sifat pembawaan. Kemudian yang kedua adalah sifat di sini, yang kedua adalah muktasabah, yang diraih. Kita harus berlatih. Kita harus latih. Kita pemarah maka harus berlatih. Kenapa Bapak Ibu? Menjadi penyabar. Kita penyabar yang bukan pada tempatnya, sabar ketika ada maksiat, ada hal yang tidak baik kita diamkan saja, harus belajar marah di sini. Karena Nabi Muhammad SAW ketika hukum-hukum larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilakukan, maka Rasulullah SAW marah, mukanya memerah, dan tidak ada satu sahabat pun yang berani melihat ataupun menatap Nabi Muhammad SAW. Begitu marahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah yang haram dari syariat Allah dan Rasulullah SAW itu dilanggar oleh umatnya, tidak ada yang bisa menghentikan marahnya Rasulullah. Tapi kalau sudah hak diri, hak Nabi Muhammad SAW, Rasulullah begitu dermawannya, pemaaf yang begitu dahsyat. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW membalas dendam maupun membenci maupun iri maupun memusuhi orang yang menyakiti diri Rasulullah, bukan agama Allah. Kalau sudah agama Allah, perintah dan Rasulnya Rasulullah SAW itu sangat-sangat keras dan tidak akan mungkin marahnya dibendung. Begitu Bapak Ibu yang mulakan. Nah sekarang Bapak Ibu yang mulakan, kita masuk kepada pembahasan kita di mana dunia adalah ujian. Allah SWT berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh, ini janji Allah SWT. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian. Bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dengan kebaikan, fitnah sebagai ujian. Bala, ibtila dan fitnah satu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah penguat di dalam bahasa Arab, sastranya penguat. Jadi maknanya satu, fitnah dan ibtila hampir sama. Seperti kita duduk Bapak Ibu sekalian, itu dalam bahasa Arab bisa jalasa, bisa qa'ada, misal dua saja. Bisa jalasa, bisa qa'ada. Aku duduk, maka ajlisu qu'udan. Ajlisu qu'udan. Qu'udan adalah penguat dari jalasa. Aku duduk, benar-benar duduk. Jadi makanya tadi saya jelaskan bahwa sungguh itu adalah menguatkan karena fitnah tadi. Terjemahannya, dan sungguh akan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kita Bapak Ibu melakukan, kita sedang duduk, kita mengatakan najlisu. Najlisu, kita duduk. Tetapi ada yang nggak percaya, maka kita akan najlisu julusan, itu satu kata. Jalasa yajlisu julusan, itu satu kata. Betul-betul kita sedang duduk, gitu ya. Tetapi kalau kita memakai kata lain, itu jalastu qu'udan, aku betul-betul duduk, makanya kata lain. Nah di sini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Bapak Ibu yang muliakan, hadirin dan hadirat, ujian dunia tidak main-main. Dalam detik kita dan dalam nafas kita, kita diuji oleh Allah SWT. Dalam harta kita, nafas kita, kesehatan kita, keluarga kita, waktu kita, dan istirahat kita, harta kita, keturunan kita, semua adalah ujian. Oleh karenanya kita butuh iman untuk
menghadapi badai ujian, tsunami ujian itu, maka kita butuh iman. Inilah iman. Nah, iman Bapak Ibu yang muliakan, itu adalah kunci surga, di mana para ulama menjelaskan bahwa kunci surga adalah iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam itu kunci surga. Akan tetapi Bapak Ibu yang muliakan, kunci ini itu masih polos, belum ada gigi-giginya. Kuncinya baru kunci ketika kita beriman kepada 6 rukun iman dan juga rukun Islam, ini baru kunci, polos, baru besi polos nih. Tetapi kapan gigi-giginya muncul? Gigi-giginya itu syariatnya, sholatnya dilakukan, puasanya dilakukan, mempelajari apa itu iman kepada malaikat, kemudian atau itu iman kepada Allah, sehingga kita mengamalkan iman kepada Allah itu apa? Iman kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, dengan wujudnya Allah, itu ada dan pasti ada 100%, tidak boleh ragu. Dan kita akan melihatnya di surga. Sekarang nggak bisa melihat, tidak bisa melihat, karena kita akan melihat di surga biiznillah. Kemudian iman kepada yang kedua, kepada ketuhanan Allah. Kepada ketuhanan Allah. Kita beriman yang ketiga kepada hak di mana Allah wajib diibadahi. Jadi ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Yang terakhir kita beriman bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat. Bagaimana kita mengenal sebuah zat kalau kita tidak tahu nama dan sifatnya? Tidak akan mungkin. Tanpa nama dan sifat, maka sesuatu itu adalah adam, tidak ada. Nggih. Ngapunten, Mas namanya sinten? Irfan, Ivan, masya Allah, Ivan. Baik, nama Mas Ivan, ada ciri-cirinya, ada ciri-cirinya. Contohnya berbeda dengan yang lain, dari mimiknya, senyumnya, tingginya, kurusnya, dan pakai kacamata, itu sifatnya. Ini diketahui. Bagaimana kita beriman kepada Allah kita tidak tahu nama dan sifatnya? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Jawabul Kafi, barang siapa yang mengetahui Allah, nama-namanya serta sifat-sifatnya, niscaya akan cinta kepada Allah la mahalah. Niscaya akan cinta kepada Allah tak terbendung lagi. Makanya di sini penting untuk iman kepada Allah. Maka kemudian kita beriman kepada kitab Allah SWT, kitab Allah, kita pelajari apa sebenarnya dan selanjutnya. Ini kita butuh iman. Di malam hari ini kita akan menjelaskan satu dari iman, yaitu tentang mencari rizki Allah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim." Ayat pinten PR nggih jenengan. Buka surat Al-Baqarah, dibaca dari ayat pertama ngantos ayat akhir. Kalau sudah dapat ayatnya, alhamdulillah. Jadi setan itu, ini adalah mubtada. Setan itu akan selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Akan selalu menakut-nakuti kalian dengan janji kefakiran. Besok makan apa? Besok bagaimana? Putra-putra nanti jadi apa? Masa depan mereka bagaimana? Kita usaha apa yo mas? Kita usaha apa? Kemudian selalu kepikiran, selalu bingung. Itulah asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanjikan kepada kalian itu kefakiran. Setelah itu menyuruh kalian untuk berbuat keji. Wa ya'murukum bil fahsya. Berbuat keji, mencuri, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita keimanan yang hari ini hanya menguji pada satu titik saja, tentang rizki, tentang mencari rizki. Kemudian setelah kita takut dengan kemiskinan, kefakiran, kita akan dibawa kepada jurang yang lain. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali mengikuti. Tattabi'u, tapi bukan tatbi'u. Tabi'a yatba'u, bukan tatba'u, wala tatba'u. Tattabi'u. Di dalam bahasa Arab,
tambahnya grammar, tambahnya harakat, tambahnya huruf atau syiddah itu menunjukkan kepada makna yang lebih. Jangan sekali-kali mengikuti. Jadi kita harus betul-betul kuat, harus betul-betul menjaga diri dengan sekuatnya, bukan asal ikut-ikutan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, karena setan tidak bisa menggoda manusia dengan satu jalan. Itu kita melihat hikmah itu dari kisah ayahanda kita sendiri dan ibunda Adam alaihissalam. Digoda berkali-kali oleh setan, tidak mempan sama sekali. Ayahanda kita suci, ayahanda kita adalah Adam alaihissalam, tidak bisa digoda oleh setan. Kapan tergodanya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kapan ayahanda kita tergoda oleh rayuan setan? Nggih? Enggak ada Siti Hawa, Hawa. Nggih? Ibunda kita enggak pakai ha, makanya Hawa. Ha, waw, dua, alif dan hamzah. Hawa'u. Itu adalah ibunda kita. Jangan Siti Hawa, enggak ada Siti. Siti itu adalah Sayyidah, Sidi. Orang-orang Arab melihat Sidi, ya Sayyidati, ya Sayyidati jadinya Siti. Ya, Siti Rahmah. Allahu Akbar. Enggak ada Siti di sini. Namanya Hawa, ibunda kita. Okay? Itu Siti bahasa Indonesia. Resapan dari bahasa Arab Sayyidati. Baik. Bukan karena ibunda kita tergoda itu. Wonten sing jawab? Nggih? Enggak ada buah khuldi. Enggak ada buah khuldi. Itu kata-kata istilah Indonesia, buah khuldi. Enggak ada buah khuldi. Artinya khuld niku apa? Artinya khuld niku apa? Abadi. Jadi enggak ada buah abadi. Itu cuman hanya janji setan. Janji setan kalau makan buah itu, nasaya Adam dan Hawa menjadi abadi, malaikat abadi di surga yang nggak bisa keluar dan tidak bisa kemana-mana. Bukan buah khuldi, nggak ada nama buah khuldi. Okay. Baik. Ternyata godaan setan lama sekali menggoda Adam dan Hawa dan tidak pernah berhasil. Terakhirnya khutwat. Setan bersumpah ini di Al-Qur'anul Karim, tergodanya ayahanda kita dan ibunda kita, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah dengan godaan satu gagal, dua gagal, tiga gagal, empat gagal, lima gagal, dan semua gagal. Setan membawa godaan yang terakhir untuk Adam alaihissalam, yaitu sumpah palsu dengan nama Allah. Demi Allah, aku ini benar-benar penasihat yang baik buatmu hai Adam. Makan buah itu niscaya kamu akan kekal selama-lamanya menjadi malaikat dan kekal di surga. Inilah godaan setan. Akhirnya Adam alaihissalam fitrahnya ketika beriman kepada Allah, tidak mungkin Adam alaihissalam, di dalam tafsir dihikayatkan bahwa Adam mengatakan, aku tidak pernah mengira ada seseorang bersumpah dengan nama Allah lalu berdusta dengannya. Itu tidak mungkin. Oleh karenanya Adam memakan buah larangan Allah SWT, itu karena sumpah palsunya iblis. Bahkan sumpah nama Allah dibawa-bawa Bapak Ibu sekalian, dan agama dibawa-bawa. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, agama dibawa-bawa untuk menggoda manusia. Contohnya saja, Bapak Ibu ngertos sedekah napa mboten? Ngertos sedekah napa mboten? Sedekah dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali nggih. Di Al-Qur'an contohnya matsalul ladzina, di sini matsalul ladzi yunfiqu malahu, di sini fi sabilillah, atau matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, itu di dalam ayatnya perumpamaan orang-orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah, dan selanjutnya ayatnya sangat jelas sekali. Perumpamaan orang-orang yang infakkan hartanya di jalan Allah niscaya bagikan butir saja benih, ketika ditanam akan bercabang menjadi 7, dan itu membuahkan 100, dan berarti 700 lipat nih. Satu kali harta yang kita sedekahkan akan dilipatkan 700 kali. Kemudian ada setan datang, nggak usah hitung-hitungan 700, 10 kali saja. Saat ini Bapak Ibu bawa uang atau mboten? Jangan bohong nggih. Jangan bohong kan nggih. Bawa ali-aling bawa cincin mboten ibu-ibu?
Jangan bohong, karena saya lihat. Okay. Silahkan Bapak Ibu kumpulkan di sini. Okay. Ini setan ini namanya. Okay. Menjelaskan agama dengan setan, ini keroyokan setan ini Bapak Ibu sekalian. Gimana mboten? Kalau Bapak Ibu membawa 1 juta dan disedekahkan saya ini di sini, kumpulkan ini 100.000, berarti sisa berapa Bapak Ibu? 10 kali saja, nggak usah banyak-banyak. Berapa? Sisa berapa Bapak Ibu? 900.000 kan? Salah kan? Sebenarnya 1.900.000 karena 100-nya dikalikan 10 kali kan? Lah kalau sedekah ke sini 200 pripun? Sisanya berapa? 2.800.000. Kalau 300 serahkan sekarang. Nah, ini godaan setan Bapak Ibu sekalian. Khutuwatus syaitan. Ini menyalahgunakan agama, menyesatkan umat dengan nama agama. Betul apa betul? Nih. Jadi setan itu banyak di muka bumi, okay? Jadi setan banyak sekali. Itu untuk kekayaan pribadi dengan menamakan agama dan untuk pribadi digunakan pada jalan yang tidak dibenarkan. Itu mengatasnamakan agama, betul? Maka tidak heran kalau iblis itu menggoda Nabi Adam alaihissalam, ayahanda kita dan ibunda kita dengan sumpah palsu. Bapak Ibu yang mulakan, kita kembali kepada tema kita yaitu iman. Iman adalah salah satu amalan besar yang mendatangkan segala kebajikan, bukan hanya miliaran hasanat, tetapi keselamatan mutlak di dunia dan akhirat. Kita lihat rezeki kita Bapak Ibu sekalian. Setan akan selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran, kemudian mengajak kalian kepada perbuatan keji, wa ya'murukum, dan setelah kita jatuh pada lubang setan yang pertama, kita akan dibawa kepada lubang yang kedua, yaitu setan akan mengajak, memerintahkan dan menyeret kita pada perbuatan keji, pencurian, su'udzan, buruk sangka kepada Allah SWT. Ya Allah, kok aku sudah banyak berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Saya sudah berusaha, kenapa tidak sukses? Saya sudah sholat, kenapa saya tetap miskin orang lain? Kenapa orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, mereka hidupnya mewah, mereka punya mobil, mereka berfoya-foya tentang dunia. Kenapa ahli maksiat, mereka yang banyak berzina, berdosa dan yang lainnya, kenapa mereka mewah dan mereka banyak rezeki? Subhanallah. Buruk sangka. Kita takut masa depan kita nanti makan apa. Ini adalah godaan setan. Mengajak kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Kita sering mengatakan kebingungan dengan masa depan, maka Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupannya selalu beristi'adzah. Sekarang banyak sekali riset-riset S2 bahkan S3 Bapak Ibu sekalian, termasuk isti'adzahnya Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran maupun dari hadis dikumpulkan semua, walaupun tidak 100% tentunya, tidak ada riset yang sempurna di dunia. Sekarang muncul beberapa jilid tentang apa yang ditakuti oleh Rasulullah sehingga berlindung kepada Allah di dalam kehidupannya. Salah satunya ini adalah takut dengan nafkahnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari ketakutan masa datang dan masa lalu. Ekonominya piye, makannya gimana, nanti nafkahnya gimana, kerjaannya gimana, dan yang lainnya. Jemaah yang kami muliakan, kita masuk kepada inti pembahasan kita, ya kita lebihkan sedikit, yaitu tentang mengambil rezeki. Ternyata ada sebab-sebab rezeki yang akan kita sampaikan di sini menjadi bekal kita biidznillahi taala di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang muliakan, ada banyak sekali sarana-sarana syariat Islam membuat orang tenang dan harta yang didapatkannya menjadi berkah dan menyelamatkan di dunia dan akhirat. Boleh kita tulis poin-poinnya saja dan nanti PR ayatnya dilihat di dalam Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya serta tafsirnya masing-masing. Sebab min mafatihir rizq, agar kita tidak takut kepada masa depan kita dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam iman. Di dalam mengimani bahwa Allah adalah pemberi rizki, pencipta yang mengatur alam semesta, dan kita tidak takut dengan godaan setan, kita perlu dengan ini min mafatihir rizq. Jadi kunci mendapatkan rizki Allah.
Kunci-kunci dalam mendapatkan rezeki Allah yang berupa nikmat, berkah dan menyelamatkan. Pertama adalah iman. Ini salah satunya. Adalah iman. Silahkan dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini adalah ayatnya Al-A'raf ayat 96. Kedua, at-taqwa. At-taqwa, mohon maaf, apa definisi takwa Bapak Ibu yang muliakan? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu definisi buahnya, hasilnya. Atau definisi apa yang harus kita lakukan. Tapi definisi takwa itu sendiri sebenarnya adalah an taj'ala bainaka wa bainan nari wiqayah. Jadi ini takwa adalah kita membuat benteng yang kokoh yang membentengi kita dengan api neraka. Itu arti takwa. Jadi takwa adalah kita membuat benteng yang kokoh agar terhindar dari siksa api neraka. Itulah takwa. Adapun aplikasi takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, at-taqwa. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ini dalil khusus, itu sebab mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah dalilnya. Yang ketiga, al-istighfar. Banyak beristighfar. Sebab mendapatkan rezeki Allah SWT untuk menguatkan iman kita supaya kita betul-betul meraih banyak hasanat di dunia dan akhirat. Yang pertama iman, kedua takwa, yang ketiga istighfar. Dalilnya adalah surat Nuh ayat 10 sampai 12. Terjemahannya PR masing-masing di rumah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini 6 keutamaan istighfar. Salah satunya rezekinya diluaskan. Yang enggak punya keturunan, wahai suami, wahai istri, jangan risau, jangan ke dukun, jangan ke tukang orang pintar. Enggak ada orang pintar di dunia. Karena keturunan hak prerogatif Allah SWT. Bahkan tidak perlu ke dokter kalau ingin punya anak. Napa Bapak Ibu? Istighfar, banyak istighfar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika didatangi oleh seseorang agar dimudahkan urusannya mendapatkan keturunan, itu dikatakan istighfar. Ayatnya ini, pengen keturunan gambil Bapak Ibu, istighfar, banyak dosa. Mohon bismillah, banyak istighfar dimudahkan Allah SWT, dibanyakin keturunannya. Salah satunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pinten putranya Bapak Ibu sekalian? Sahabat Anas bin Malik 100. Masya Allah, subhanallah. Nabi Sulaiman semalam pengen mendekati istrinya, jumlahnya pinten istrinya? Nggih? Pinten istrinya berapa Nabi Sulaiman? Nggih? Ada yang mengatakan 1000 sekarang. Allahu Akbar. Nek papat angsal nomboten ibu-ibu. 1000 katanya atau 100. Satu malam didatangi semua dan berharap kepada Allah, menjadi mujahid semua. Pengen punya anak, dalam semalam istrinya hamil semua. Jadi kalau minimalnya 100 dalam 1 tahun. Pripun Bapak Ibu? Nek 2 tahun pinten? 200 nggih. Lah nek 1 nganu nggih, nek 10 tahun pinten? Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Tetapi karena tidak membaca di dalam hadis Bukhari, ketika tidak mengucapkan insya Allah, tidak ada yang lahir, tidak ada yang hamil. Hamil 1 dari istrinya, lahirnya pun setengah badan anak, tidak ada manusia. Insya Allah, penting sekali. Kemudian yang keempat, sebab atau kunci mendapatkan rezeki Allah adalah asyukur. Syukur, syukur, mensyukuri. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman,
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Silahkan dicek ayatnya, terjemahannya dan tafsirnya. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan, kita lanjutkan dengan sebab selanjutnya, infaq, gemar berinfak. Yaitu di dalam surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39 Allah SWT berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Tidak ada satupun yang telah kalian infakkan melainkan Allah SWT akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Bapak Ibu yang memuliakan, pada suami, nasihat untuk pribadi dan para suami, apa yang kita cari dan yang kita nafkahkan kepada istri dan anak jangan diungkit, dan jangan marah ketika istri sedang ngambek dan istri sedang tidak mood. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Itu ujian dari Allah SWT. Ngambeknya istri, kendaraan kita rusak-rusak, itu karena dosa sendiri. Para ulama-ulama dahulu mencontohkan kita Bapak Ibu yang muliakan kepada para suami, apa yang telah kita nafkahkan, kita usahakan dan berikan kepada anak istri jangan disesali. Allah ganti semua. Dan itu yang sangat penting. Kenapa ini saya bawa Bapak Ibu materi ini di malam hari ini? Karena itu penting. Kita sering galau di zaman sekarang. Kemarin kalau menjenguk orang sakit, ada orang yang lucu Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang mengatakan, saya kok pusing di sini ya, sedelo-dolo kok pusing di sini, segala macam. Katanya zaman sekarang depresi global katanya. Subhanallah. Itu ketawa semua ya. Jadi zaman sekarang itu banyak depresi global. Sebelum imigran. Sebentar lagi imigran. Sebentar lagi apa Bapak Ibu? Subhanallah. Saking pusingnya dengan bintang 7, naik umroh harus pakai bintang 5, saking pusingnya jadi bintang 7. Jadi sekarang banyak sekali yang stres. Maka penting kita harus yakin iman kita tumbuhkan. Allah yang ngasih rezeki, kenapa kita harus capek? Allah yang ngasih. Baik. Kemudian yang untuk ibu-ibu, nasihat khusus kepada istri. Jangan sekali-kali menuntut hasil yang didapatkan oleh suami. Itu bukan hak seorang istri. Istri haknya adalah suami mencari, berjuang, dan apa yang halal dinafkahkan semampunya, tidak dituntut berlebih. Maka seorang istri pada zaman dahulu, ibunda-ibunda kita di pada zaman dahulu, ulama-ulama salaf, istrinya nasihatnya sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat membuat kita tersenyum dan kita menjadi tenang. Suami akan terlalu tersenyum, akan selalu mengenang istrinya, akan selalu mendoakan istrinya, akan selalu mencintai istrinya, akan selalu menyayangi istrinya, akan selalu rindu kepada istrinya, dan akan selalu mendoakan agar bersama di surga. Istri yang bagaimana? Istri pada zaman dahulu selalu menasihati suaminya ketika keluar rumah di pagi hari, wahai suamiku, takwalah kepada Allah. Ittaqillaha fina. Takwalah kepada Allah tentang kami. Jasad kami ini rapuh. Kalau cuman lapar, kami siap. Tapi kalau dibakar di api neraka, kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Itu istri yang betul-betul sangat dahsyat. Nasihat yang begitu menyejukkan hati, di mana suami akan selalu bermimpikan, merindukan, menyayangi, bangga, dan di dalam usahanya akan selalu memiliki keluarganya. Itu istri yang benar seperti itu. Jangan memikirkan banyaknya, tapi memikirkan bahwa tubuh ini tidak sanggup dibakar di neraka jahanam, maka harus halal yang dimakan. Inti kehidupan manusia adalah suci ruhani, jasmani, batin, dan lahir. Lahirnya adalah makanannya halal, minumannya halal, dan pakaiannya halal. Dagingnya tumbuh dengan harta yang
halal. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada orang mengangkat tangannya, lu udah kumuh dalam perjalanan bertawasul dengan nama Allah, 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 ya Rabbi, doanya nggak dikabulkan oleh Allah SWT. Segala sebab mustajab sudah dipakai, tapi tidak dikabulkan. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, fa anna yustajabulah, bagaimana diterima? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa'ana yustajabulah. Makanannya, minumannya, pakaiannya dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Gimana doanya dikabulkan? Jadi seorang istri bantulah, dukunglah dan cintailah suami, bukan banyaknya dan bukan kita bermewah-mewahan, tapi halalnya. Kalau itu sudah ini, maka rumahku adalah surgaku. Kemudian Bapak Ibu yang melakukan, kita iman, taqwa, istighfar, syukur dan gemar berinfak. Nikah itu sebab mendapatkan rezeki Allah SWT, kekayaan di dunia. Nikah di dalam surat An-Nur ayat 32. Okay, silahkan dilihat Bapak Ibu. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Ini adalah ayatnya. Wallahu wasi'un alim. Ini iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Itu dengan nikah kita akan mendapatkan. Sekarang orang pada bingung tentang nikah. Kapan kita nikah? Kalau datang orang yang ingin melamar anak kita, tengok-tengok, waduh, masya Allah, delok sepeda ontelnya, kok sepeda ontel men, yo malasin temen, delok motori kok buntut, tot, kok nggak Ninja, kenapa nggak Nmax, La ilaha illallah, kok ya Allah Supra zaman 2001, melasi temen, ngemben makme opo anakku, subhanallah. Ini sangat-sangat duniawi sekali. Nikah dengan orang yang saleh itu kunci kekayaan di dunia. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jadi Nabi Muhammad SAW membersyaratkan, idza atakum mimman tardawna dinahu fazawwijuh. Kalau ada orang yang saleh menginginkan putri kalian, nikahilah, sudah, bismillah. Nanti dikayakan oleh Allah SWT. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala ketika menjadi suami, apa kriteria suami? Yaitu memegang istrinya dengan ma'ruf, menjadikan istrinya, menafkainya dengan baik, dan ketika mentalaknya juga dengan baik, bukan karena permusuhan, kebencian. Inilah suami yang saleh. Kemudian Bapak Ibu melihatkan, sebab mendapatkan rezeki Allah SWT adalah tawakal. Di dalam hadis Tirmidzi, silahkan ada di Riyadhus Shalihin. Intinya kita singkat saja, ada beberapa sebab, setelah itu kita tutup biidznillah taala kajian kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu Tirmidzi. Bapak Ibu yang muliakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, jikalau kalian bertawakal, benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberi rizki burung. Bagaimana sifat burung? Tidak pernah ragu dengan rahmat Allah, tidak pernah takut dengan nasib masa depannya, karena itu jaminan dari Allah SWT. Hatinya plong, tenang, nyaman, dan tidak pernah ragu dengan ini, tidak takut dengan godaan setan. Miskin omong kosong. Jadi kemudian di sini taghdu khimasan, di pagi hari keluar rumah dengan perut kosong, tidak punya pikiran takut atau makan apa, nggak ada. Nggak secanggih manusia, cerdas, punya relasi, dan burung-burung beda, nggak punya otak, nggak punya akal, sehingga tidak perlu seperti manusia. Kemudian Bapak Ibu melihatkan, wajaruhu bitanan, di sore hari kembali sudah kenyang. Itu pasti dikasih oleh Allah SWT. Janjane semuanya tidak akan lapar kecuali
tamak. Hawa nafsunya meminta berlebih sehingga lupa dengan apa Bapak Ibu? Syukur. Kalau hati kita sedang penuh setan seperti itu, penuh godaan setan, kita bersihkan hati kita. Kemana Bapak Ibu yang melakukan? Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari, "Fanzuru ila man fawqakum fid din, wanzuru ila man dunakum fi ad-dunya." Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi suruh melihat kita, kalau ingin melihat tentang agama, tentang kesolehan dan surga, cari orang yang paling tertinggi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menteladani yang terbaik. Tapi kalau kita ingin masalah dunia, tengok yang paling bawah, tengok. Kalau kita hatinya sedang kufur nikmat, ibu-ibunya sedang kok ganas banget nggih. Delok COD, apik temen, murah temen. Iki kok yo apik temen, ya Allah, murah iki lagi diskon. Iki nek ora tuku kapan ana diskon meneh? Lagi garang. Ibarat hewan buas itu sudah saking laparnya pengen nerekam. Apa yang dikerjakan ibu-ibu yang kami muliakan? Pergi ke orang fakir miskin, ke anak yatim yang susah. Mereka makan kadang-kadang pakai dedaunan. Kita harus punya, Allahu Akbar, sudah punya banyak piring yo. Waduh, ini COD, ini malahan lagi diskon, eman-eman teman, tamak. Sebenarnya tamak. Yang membuat kita tidak cukup adalah tamak. Yang selanjutnya adalah silaturrahim. Di dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, Imam Ahmad dan yang lainnya, tidak ada amalan yang Allah langsung balas secara cepat di dunia kecuali silaturrahim. Silaturrahim cepat sekali mendapatkan balasan dari Allah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, saya kutipkan hadis Bukhari saja. Satu hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW yang dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu atau man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalih fal yasil rahimah. Orang yang suka, siapa yang suka, yang bangga, yang senang, yang mengharapkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka bersilaturahim. Ibundanya didatangi, dibikin tersenyum, bapaknya dibikin tersenyum. Jangan ngadu adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Mak, jane iki nek kula ya butuh banget nggih. Ini anak sekolah segala itu, orang tuanya sedih, jenengan durhaka. Seorang anak tidak boleh mengeluh di depan orang tuanya, akan kepikiran sampai tidurnya kasih ngimpi-ngimpi dan ngelindur orang tuanya. Itu dosa. Rebutan warisan, wong tuane stroke, matine kanker, itu durhaka. Gini mboten? Silaturahim. Saudara nggak usah rebutan warisan, dijagi jamin oleh Allah SWT. Ajeng cukup-cukupan kabeh, monggo. Engko sing penting Allah ganti. Gini mboten? Orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, silaturahim. Nabi Muhammad SAW itu ketika didatangi oleh seorang pemuda memberikan penjelasan terkait keluarganya, dia sudah menyantuni, dia sudah menyambung, tapi mereka selalu mereka cuek dan tidak menganggap itu kebaikan. Maka Rasulullah SAW faka'annaka tusiffuhumul mal. Ya itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kalau silaturahim itu bukan menyambung, tetapi bukan membalas budi. Menyambung silaturahim bukan membalas budi, tetapi ketika diputus oleh saudaranya disambung. Lanjut Bapak Ibu sekalian, haji dan umrah. Sebab selainnya adalah haji dan umrah. Di dalam hadis Imam Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khubuthal hadid wal dhahabi wal fiddah. Ini hadis hasan. Syekh Albani mengatakan hasanun sahih. Nabi Muhammad SAW itu kerjakanlah kalau bisa seringlah kalian
menunaikan haji dan umrah, karena keduanya itu dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana panasnya bara api itu dapat menghilangkan karatnya, ya, karatnya besi, emas dan perak. Yang terakhir Bapak Ibu yang muliakan, bergemar berbuat baik kepada orang yang lemah, membantu orang yang lemah. Gemar membantu orang yang lemah, ini yang terakhir kita tutupkan kajian kita. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, hal tunsaruna wa turzaqun illa bi du'afaikum. Itu pertanyaan, tetapi artinya penguat, dan itu penguat. Seakan-akan bertanya, bukan bertanya. Hal tunsaruna wa turzaqun illa bi du'afaikum, terjemahannya adalah tidaklah kalian itu ditolong oleh Allah dan diberi rizki, diluaskan rizkinya, kecuali apa Bapak Ibu? Dengan sebab orang-orang yang lemah, mereka memelas kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan jujur. Kadang-kadang manusia ini kalau dikasih sedikitnya, tabungan di misal deposit di bank itu 1 miliar, tenang nama mboten ibu-ibu. Nah ibu-ibu tenang, Bapak Ibu tenang wae. Nggih, nek ada 1 miliar di tabungan itu seneng tenan, nggih, adem, nggih, tentrem, nggih. Itu tawakalnya salah. Kita tidak diperkenankan di dalam syariat Islam kita tenang mengedepankan, menyandarkan ketenangan kita kepada aset yang kita punya. Itu bukan tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu beriman kepada Allah dan dengan pertolongan Allah, bukan kepada sarana. Sarana kita lakukan, tetapi kita tidak perlu untuk bertenang diri dengan aset-aset yang kita miliki. Dalam sekejap bisa Allah ambil, nggih. Dalam sekejap. Di dalam surat Al-Kahfi Bapak Ibu lihat sahibul jannatain. Baik. Sekarang kita tutup kajian kita Bapak Ibu sekalian, ngapunten kita mengambil waktu sedikit. Kita tutup dengan kaidah tawakal. Kaidah tawakal di dalam iman. Iman, beriman kepada Allah. Bagaimanakah kita tawakal di dalam kehidupan kita, di dalam kesehatan, mencari rezeki, di dalam segala-galanya. Baik, kita bacakan di dalam kitab di sini Khatawatun ila Sa'adah. Langkah-langkah menggapai kebahagiaan. Dikarang oleh salah satu imam dan khatib Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Ibn Al-Qasim. Beliau mengatakan di sini, al-iltifatu ilal asbab naqsun fit tauhid. Wa mahwul asbab an takuna asbaban naqsun fil aql. Wal i'radu 'anil asbab allati umira biha qadhun fi syara' fa'ala al-'abdi an yakuna qalbuhu mu'tamidan 'ala Allah la 'ala al-asbab. Ini kunci tawakal. Kita hanya menoleh, mengedepankan, menimbang sebab saja kepada sebab kesuksesan kita, kebahagiaan kita, cari rezeki kita, semuanya, kesehatan kita, hanya menoleh kepada sebab, itu cacat di dalam tauhid. Ini kaidah tawakal. Kita mengedepankan sebab saja daripada Allah, itu cacat dalam tauhid, di dalam mengesahkan Allah. Dan kita meninggalkan sebab, dan itu yang Allah telah jadikan sebab, seperti kita harus bekerja, ketika makan kita harus makan, ketika kita haus kita harus minum, ya. Ketika kita pengen keturunan boten nyungsep ning kuburan, ya, tapi menikah. Jenengan ajeng hafal Quran kok ning kuburan, mau ndonga nganti mati rak hafal Quran, betul napa mboten? Ning kuburan apa buat apa? Nggih. Jadi kita kalau ingin hafal Quran, ya menghafal Quran, dimulai pelan-pelan, 1 ayat 2 ayat. Harus puasa 40 hari. Rak pinter-pinter nggak dapat ilmu laduni, puasa meneh 40 hari sampai kiamat jenengan bodoh. Nggih napa mboten? Meninggalkan sebab yang Allah jadikan sebab, itu qadhu di sini qadhun fil aql, cacat di akal sehatnya. Meninggalkan sebab yang Allah jadikan sebab, itu cacat dalam akal sehat. Dan total di sini Bapak Ibu sekalian, jadi kemudian
berpaling dari sebab yang sudah diperintahkan oleh Allah, berpaling dari sebab yang sudah diperintahkan oleh Allah itu qadhun fi syar'i, yaitu cacat dalam syariat. Tadi Bapak Ibu ngapunten sudah kita sebutkan hampir 10, 11 dengan detailnya kalau haji dipisah dengan umrohnya, itu sebab mendapatkan rizki. Diperintahkan Allah dan Rasulnya diperintahkan. Kalau kita tidak melakukan itu beri cacat dalam syariat, dalam agama kita rapuh, kita tidak mengamalkan syariat Allah dan Rasulnya secara sempurna. Oleh karenanya yang tadi itu adalah kuncinya. Maka dalam kajian kita ini semoga iman kita bertambah dalam kehidupan kita semakin tenang dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti jejak setan yang takut dengan rizki masa depan, tetapi percaya Allah lah pemberi rizki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.